Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aprilia. Saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Adapun teman dari kelompok 2 yaitu Poppy Wulansari, Christine, Fidela Putri Izati, Naila Hafizoh, Nurul Faridatul Isma. Yang pertama yaitu definisi Al-Hadis. Al-Hadis dan Al-Sunnah mempunyai definisi yang sama, yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan sebelum beliau menjadi Nabi atau sudah menjadi Nabi. Yang kedua yaitu fungsi dan kedudukan Al-Hadis. Menurut kesepakatan mayoritas ulama, kedudukannya yaitu sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Akan tetapi, banyak sekelompok kecil di kalangan ulama dan umat Islam telah menolak hadis sebagai salah satu ajaran Islam. Mereka ini bisa dikenal sebagai sebutan inkaral sunnah, yang dibagi menjadi 3 golongan oleh Al-Syafi'i, yakni yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah. Yang kedua, golongan yang menolak salah, kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Yang ketiga yaitu dasar hadis sebagai sumber ajaran. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Menurut penelitian Muhammad Fuad Al-Baghi, di antaranya ada 4. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 80. Yang ketiga, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 32. Dan yang keempat, Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang keempat yaitu rutbah atau manzilah. Pengertian dari rutbah atau manzilah yaitu peristilahan untuk menggambarkan hubungan antara Al-Quran dan hadis lazim, yang meliputi 1. Al-Quran diletakkan sebagai urutan pertama dan hadis di urutan kedua. Yang kedua, dalam hal ini Al-Satibi mengemukakan 3 alasan lebih tingginya Al-Quran dibanding dengan Al-Hadis, yakni Al-Quran diterima dengan jalan qat'i, sedangkan hadis kebanyakan diterima melalui zarni. Hadis berstatus bayan bagi Al-Quran. Adanya pernyataan hadis tentang urutan rutbah itu sendiri. Dan yang ketiga, fungsi hadis sendiri bagi Al-Quran secara umum dapat dikatakan sebagai penjelas atau bayan bagi Al-Quran. Yang kelima yaitu perbedaan antara hadis dan sunnah. Dari segi pengertiannya, sunnah berarti keseluruhan tradisi yang telah dikenal baik dan praktek yang sudah mapan serta umum dari kaum muslimin. Sedangkan hadis yaitu penuturan hukum-hukum yang sudah pasti dinyatakan oleh Rasulullah. Yang keenam yaitu pembagian hadis menurut Al-Syafi'i yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada kabar al-ammah dan yang kedua kabar al-hasah. Kabar al-ammah, apabila dikatakan suatu kabar itu ammah atau umum, maka menurut Al-Syafi'i itu berarti yang diterima oleh banyak orang, kemudian mereka mengamalkannya. Dalam hal ini, semua orang baik yang berilmu maupun awam sama pengetahuannya tentang berita itu. Ia memberikan contoh seperti jumlah bilangan sholat dan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu kabar al-hasah. Al-Syafi'i mendefinisikannya sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat dari seorang periwayat kepada Nabi Muhammad SAW. Pemuka hadis Daud al-Zahiri dan pengikutnya Ibnu Hazmi berpendapat bahwa hadis ahad apabila terbukti benar dan Nabi
maka dia membawa keyakinan. Menurut pengikut-pengikut Hanafi, Syafi'i, dan Maliki, bahwa hadis ahad hanya membawa suatu yang zani, tetapi itu cukup sebagai dasar kewajiban beramal dengan hadis ahad. Sejarah perkembangan hadis dan sunnah. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, pengertian hadis disebut sunnah menurut Sach dengan mengutip pendapat Golzer bahwa yang sunnah pada masa sebelum Al-Syafi'i tidaklah selalu berarti perbuatan-perbuatan Nabi, tetapi lebih banyak berarti tradisi terdahulu. Yang ketujuh yaitu hadis mursal. Al-Syafi'i membagi hadis mursal menjadi dua bagian. Yang pertama, mursal tabi'in besar, dan yang kedua, mursal tabi'in kecil. Mursal tabi'in besar. Al-Syafi'i memperbolehkannya dijadikan hujah dengan syarat. Yang pertama, tabi'in yang menggugurkan adalah tabi'in besar yang memang berjumpa dengan sebagian besar sahabat, misalnya Syaib, Ibnu Musayyab, dan Al-Ahzan Al-Bashri. Yang kedua, matan hadis tersebut diriwayatkan oleh sanad lain yang mutasil atau hadis mursal yang bersanad lain pula, atau disaksikan kebenaran hadis mursal itu oleh fakta sahabat. Yang ketiga, periwayat hadis mursal itu adalah orang yang adil. Selanjutnya yaitu mursal tabi'in kecil. Al-Syafi'i menolaknya dijadikan hujah. Ia memberi 3 alasan, diantaranya: yang pertama, hadis mursal yang mereka sebutkan sampai ke Nabi terlalu jauh melompat. Yang kedua, hadis mursal seperti itu tidak jelas sumbernya. Yang ketiga, seringnya terjadi penyimpangan yang mengakibatkan salah dalam mengartikan. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.